terkait dengan pengadaan Chromebook ya, yang nilainya, anggarannya sekitar 9,9 triliun lebih, ya, hampir 10 triliun. Kabar terbaru soal dugaan korupsi masih muncul di media mainstream kita ini. Korupsi terus. Yang paling baru soal pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan zaman menterinya Bung Nadiem Karim. Dan mau tahu berapa potensi kerugiannya? Diperkirakan tembus sampai 9,9 triliun rupiah. Ya meski nilainya fantastis, reaksi rakyat yang Om Begawan rasakan tuh biasa baik. Sepertinya korupsi itu udah jadi budaya. Oh biasa, pejabat korupsi biasa itu loh. Di berbagai medsos tidak banyak yang membahas atau merasa ini kelakuan yang sangat biadab. Jadi sudah enggan untuk membicarakan atau mungkin sudah mulai jengah jenuh dengan kelakuan para pejabat. Dan itu menteri di zaman kepemimpinan Jokowi. Kayaknya secara mental kita semua dengar pemberitaan korupsi wis do kesel, bendino, wis kemlekeren alias berlebihan ini, bludak, muntah-muntah, sehingga nuraninya sampai mati. Bisa pula loh berkomentar perkara korupsi itu seakan wis raya neng gunani, percuma, tidak ada manfaatnya, nggak akan direspon oleh pemerintah, apalagi aparat. Toh pemerintah yang memang mestinya bertanggung jawab belas tidak merubah apa-apa. Yang ditangkap hanya itu-itu aja. Setelah ditangkap ya belas, nggak ada kabar kelanjutannya. Tidak makin hati-hati, pengawasannya diperketat, pegawainya supaya makin takut, belas nggak ada. Ya memang setiap hari ada OTT, ada. Tapi mana kelanjutannya? Seperti ditelan bumi aja. Dan masyarakat semakin curiga, apakah ini ada transaksi, apakah ini ada jual beli, apakah ini ada kong kali kong. Sehingga seorang koruptor semakin tidak takut untuk melakukan tindakannya, kriminalnya untuk merampok uang rakyat. Tidak ada gunanya bicara soal korupsi. Lawang hampir tiap hari kasus-kasus korupsi malah terlihat nggak capek, nongolnya itu nggak capek, terus terkuak. Dan dalam 5 tahun periode kedua Jokowi, entah sudah berapa ratus triliun duit rakyat digarong, dirampok di setiap kementerian. Dari Kementerian Pendidikan, Agama, BUMN, Kelautan, Sosial, dan sebagainya. Semua hampir terlibat korupsi. Kominfo dan sebagainya. Tidakkah dari berbagai kasus yang terbuka memperlihatkan bila komitmen Jokowi waktu itu buat ngemberantas korupsi hanya janji-janji belaga zong. Tong kosong ting glundrang suarane. Omong kosong. Dan itu nunggu konangan. Nah kalau konangan ditangkap yang kelanjutannya nggak ada. Lihat saja Jokowi, Gibran, kelompok relawan, apalagi para pendukung mereka, penjilat dan para pemujanya. Belas tidak merasa terbebani dengan kasus apa saja yang berhasil diungkap kejaksaan. Lah jebulnya itu. Ternyata itu. Di periode kedua Jokowi malah bisa lebih buruk dibandingkan periode kedua zaman Pak BY dulu. Pas zaman Pak BY yang tersangkut korupsi kebanyakan menteri, orang-orang Demokrat langsung, pelakunya jelas kalangan tertentu dan semua sudah diproses dan masuk penjara. Dan baru beberapa tahun yang lalu keluar dari ketua umumnya Demokrat, bendaharanya dan sebagainya. Sedangkan sing saiki yang sekarang bukan sekedar pelaku dari berbagai kalangan, namun juga banyak tempat di banyak lokasi. Korupsinya tidak hanya di kementerian. Itu tandanya di periode kedua Jokowi meminimalisir pengawasan atau jujur diawasi belas, dijarno wae. Nah ini kecurigaan masyarakat. Dijarne apa ikut? Ini bukan udah loh. Lah kenyataannya faktanya seperti itu. Lah kalau nggak dipencerengi, dipelototi, diawasi dengan seksama, gimana duit-duit APBN aman? Dan ya ini harus dicontohkan dari presidennya, dari menterinya harusnya. Lah kalau sudah kementeriannya korupsi, gimana rakyatnya? Gimana institusi itu di bawahnya?
di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Apa terus nek maling duit rakyat bukan Jokowi langsung loh, berarti dia nggak salah. Dia sebagai presiden bertanggung jawab atas keberadaan berlangsungnya pemerintahan Indonesia. Ya menurut Om Bengawan justru malah kesalahannya tambah besar itu sebagai seorang presiden. Maka munculnya OZZRP. Itu bukan korupsinya Jokowi, tetapi ketika dia memimpin banyak kementerian yang terlibat korupsi, dia harus bertanggung jawab. Mengapa begitu? Soalnya sistem pengawasan, monitoring, pencegahan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Salah satu tugas pemimpin itu bukan saja menjalankan realisasi program, visi misi, tetapi termasuk di dalamnya berupaya meminimalisir penyelewengan, ya, menyelapkan, menjaga aset-aset negara ini supaya tidak dirampok. Lo kok malah melu? Ini tidak menuduh loh. Kenyataannya seperti itu. Bisa jadi pembiaran kejadian berbagai korupsi disebabkan pikiran kepala negara saat itu konsentrasi menyiapkan Gibran sebagai wakil presiden. Sehingga apapun ditempuh. Dengan ngubek-ubek MK, dengan mengubek-ubek MA, dengan ngubek-ubek KPU dan cawe-cawe. Akhirnya pengawasan kepada aset-aset negara. Kabinetnya, bawahannya, pada yang delajik. Ngerampok uang rakyat ora konangan. Ini sih dugaan loh. Karena ngatur atau mengkondisikan politik di negara kita ini ora gampang. Dengan posisi berpuluh ribu pulau, gitu, berbagai suku, mencar-mencar. Ya. Apa lalu bila pelakunya bukan presiden, dia tidak berhak menanggung apapun. Ya harus turut bertanggung jawab Jokowi itu. Ketika hampir semua kementeriannya terlibat korupsi, dia sebagai pemimpin, dia sebagai presiden, membawai semua kementerian di kabinet, tanggung jawab. Jangan lepas tangan. Malah saya kira itu ijazah, tak itu. Bereket saya ini. Lah memang tidak berkait langsung, tidak menjalani pemeriksaan. Namun mestinya kita sebagai rakyat harus bersikap tegas. Minimal tidak lagi menyebut dia orang yang peduli sama rakyat. Saya tidak memusuhi Jokowi, tapi saya sangat tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya yang nyatanya banyak yang diomongkan bagus, tapi ternyata kenyataannya korupsi banyak. Jalan tol yang dibangun bukan dari negara, tetapi dari investor. Semua utang-utangan. Bansos yang dibagikan rakyat, semua uang utang-utangan. Yang nyaur siapa? Rakyat lagi. Ini kelakuan yang tidak benar. Tapi masyarakat, pemuja, penjilat, nggak tahu itu. Nggak mau tahu. Kenapa di periode pertama banyak pejabat sangat berhati-hati? Menjaga dengan baik. Ya agar tidak tersangkut kasus. Salah satunya ya kasus korupsi, itu yang pertama. Sedangkan pada periode kedua terkesan dibiarkan. Makanya langsung mobile di mana-mana korupsi. Kementerian ini korupsi sekian triliun, ini ratusan triliun. Kementerian Keuangan terjadi 300 triliun. Orang umum, coba bandingkan. Kasus korupsi periode pertama tahun 2014 sampai 2019. Dengan 2019 hingga 2024. Jomplang. Dari perbandingan itu saja, kelihatan banget. Cetho welo-welo kerja yang benar di periode pertama apa kedua. Lah mungkin Pak Jaksa Agung sok blokean itu. Pak Jaksa Agung sampai bingung itu. Tangannya mong loro tapi di mana-mana ditemukan jejak korupsi. Dan bukan hanya terkait langsung anggaran negara. Duit BUMN juga turut digarong itu. Ada petinggi BUMN yang turut garong juga. Tetapi juga ada yang punya kerjasama dengan BUMN itu ikut garong. Iya. Contoh yang paling gampang itu kasus Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah itu. Itu kan direktur utama Sritek dia berhasil bobol duit bank BUMN. Berapa triliun yang harusnya untuk menyehatkan usaha tekstil Sritek itu, tapi tidak digunakan untuk menyelamatkan usaha itu, sehingga puluhan ribu karyawan di PHK. Tetapi dia hidup dengan kemewahan. Nah, duit yang
dari bank BUMN dipakai usaha lain, itu kriminal. Ini salah satunya contoh. Masyarakat harus paham ini. Jangan diem aja. Jangan cuma cukup makan saja. Tapi negara ini harus diselamatkan bersama-sama. Lu bisa-bisanya loh ada pengusaha mengajukan pinjaman. Lantas uangnya bukan dipakai buat ngelunasin utang semua. Melainkan juga buat membeli tanah. Seteleder itu petinggi BUMN. Tidak menjalankan aturan-aturan yang ada. BNI, BRI, dan LPIE dibobol sampai 2,5 triliun. Sedang Bank Jabar, Bank Jateng sama Bank Jatim dananya katut 1 triliun lebih. Itu uang siapa? Jangan-jangan uang dari rakyat yang nabung juga katut. Loh nanti sebagian dari duit itu duitnya nasabah gimana? Rakyat lagi yang nanggung. Dan seandainya perkara-perkara korupsi itu ditanya ke presiden, mantan presiden atau Pak Jokowi, dia mesti jawabnya penal. Loh saya ya enggak tahu, paling ya jawabannya begitu. Kok nanya saya? Atau kalau tahu bakal dimaling ya kita ketangkap duluan, kan gitu aja. Persis kayak waktu dikonfirmasi tentang Pertamax oplosan itu. Seakan-akan tidak punya tanggung jawab apapun ketika dia menjabat 2 periode sebagai presiden. Apa kita tidak mau belajar? Masih mendukung orang macam-macam seperti ini yang selalu merasa tidak ikut bertanggung jawab dalam menyelamatkan duit rakyat dimanapun keberadaan. Dan kita ini secara tidak langsung merasakan. Tetapi bagi penjilat pemuja nggak mau tahu. Akhirnya apa anggaran untuk pembangunan? Sesuatu untuk subsidi bagi rakyat semakin berkurang, semakin tidak ada. Bantuan-bantuan untuk orang miskin. Banyak PHK, kemiskinan meningkat. Dan itu tidak mau bertanggung jawab sebagai pemimpin 2 periode. Masyarakat nggak paham, kenapa ini? Kok bisa loh mentalnya tidak ada kepedulian. Atau merasa emosi, merasa gregetan duit gede yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dicolong ugal-ugalan sama para pejabat. Dan itu di kementerian kebanyakan. Yang menjadi tanggung jawab presiden sebagai kepala negara. Menteri itu kan pembantu presiden. Kenapa bosnya nggak tanggung jawab? Jawabannya cuma, ya saya nggak tahu. Kenapa tanya saya? Ini piye? Lo memang urus negara sebesar Indonesia ini tidak mudah. Butuh waktu dan proses panjang. Ini jelas pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi waktu itu. Selama 2 periode. Yang terkhusus periode kedua. Dablek dan gak peduli sama rakyat. Yang dipikirkan hanya kepentingannya sendiri dan kepentingan keluarga. Menjadikan anak-anaknya pejabat. Pertanyaannya penting yang bisa diajukan. Kenapa periode pertama korupsi jarang terjadi? Dan di periode kedua Jokowi, kayak waktu buka puasa, tiba-tiba, apa wae dimplok, kolu kabeh. Ya kolak pisang, ya gorengan, kurma, sundukan, cilok, sembarang kalir dimplok sampai mau subuh. Wetenge jeblos ini. Ugal-ugalan. Lu sampai sekelas situs judi online aja, melu diperes, harus setoran. Ini tindakan kriminal, tapi juga harus setor. Lah nek nggak mau di take down, diancam sama Kementerian Kominfo. Dan itu sudah ditangkap hampir 19 orang. Mana sekarang kelanjutannya? Bukankah ini memperlihatkan perbuatan-perbuatan melawan hukum? Bisa-bisanya loh staf kementerian bekerja yang bertentangan dengan tujuan institusi. Inilah kriminal kelas kakap, kriminal kelas dewa. Dan rakyat tidak banyak yang paham dengan masalah-masalah ini. Hanya pasrah. Yang penting somangan bendino. Gimana rakyat kalau pikirannya cuma gitu? Negara ini yang menyelamatkan bukan mereka. Kita bersama yang menyelamatkan. Apa memang bisa begitu? Apa bombardir kasus-kasus korupsi bikin kita makin dablek, tamblek, kebal dan ogah ngeributin korupsi. Sehingga masyarakat wis moh, pasrah, wis sak karepmu lah. Rakyat tidak boleh begitu. Tidak boleh nyerah. Harus menyatu, bersatu dengan pikiran nalar. Agar negara ini diselamatkan dari garong-garong. Banyak yang belum paham. Banyak teman saya yang dulu pejuang sekarang jadi pecundang. Banyak ini.
Rakyat kita malah suka ngeributin hal-hal yang remeh. Perkara sepele yang tidak substansial. Tokoh, pengamat, akademisi hampir jarang memperlihatkan. Bahkan mungkin menarik, belum ada yang meributkan. Mengapa sekarang banyak kasus korupsi terbongkar? Hah? Nah, bukan begitu. Nominal korupsinya yo sak gajah-gajah. Gendeng tenan ini. Bagaimana akal sehat kita gak konslet? Begitu ngerti seorang mantan petinggi Mahkamah Agung menyembunyikan duit cash hampir 1 triliun. Hah? Jaksa yang melakukan penggeledahan sampai hampir pingsan melihat duit sebanyak itu. Itu temennya itu. Pingsan. Masih ada juga ditemukan emas batangan seberat 51 kg. Lah kalau terus-terusan kejaksaan membongkar dan menyita uang ratusan miliar sampai triliunan, Om Begawan khawatir. Khawatir, semoga tidak. Lah bisa saja suatu saat mereka akan tergoda. Semoga Kejaksaan Agung dengan stafnya bisa kuat iman untuk semuanya ini. Orang kepinginan. Demi negara ini. Demi menyelamatkan bangsa ini. Nah pembiaran atau tidak adanya pengawasan ketat dari presiden tidak boleh terjadi lagi. Pak Prabowo harus tegas ini. Harus dibantu dengan Kejaksaan Agung dan TNI. Kalau memang tidak percaya dengan Polri. Harus ada upaya konkret. Kasus-kasus korupsi begini, sebagian bebannya diberikan pada pimpinannya. Ya mesti si pemimpin. Meskipun tidak menerima apapun dari tindakan korupsi itu. Contoh sederhana, seorang anak yang belum punya SIM, lantas mengendarai kendaraan, dan menyebabkan kecelakaan. Orang tuanya otomatis ikut bertanggung jawab. Bukan melepaskan begitu saja. Karena masih tanggung jawab orang tua. Sama ketika menteri-menteri dalam kabinet itu adalah tanggung jawab presiden karena itu anak buahnya. Sesuatu yang sama harus diciptakan juga pada pembenahan aturan di kementerian. Meski tidak ikut menikmati uang korupsi, harus ada penilaian-penilaian. Apakah atasannya langsung koruptor? Sudah berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi? Jika terbukti ada catatan pengawasan, monitoring dari atasan, maka dia bisa dibebaskan dari hukum. Sudah diawasi tapi kecolongan. Andai tidak ada pengawasan, dibiarkan tidak secara periodik, bahkan sama sekali tidak pernah melakukan kontrol, seorang atasan bisa dikenai hukuman. Mesti tidak selalu seberat pelaku. Bisa kena sanksi administrasi lah. Supaya ada jerah, ada kehati-hatian. Om Begawan mesti mengapresiasi kejaksaan dan TNI saat ini dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Ini tidak sekedar menghitung kerugian negara dalam aspek akuntansi. Hitung-hitungan keuangan saja. Namun juga mengikutkan atau menghitung kerugian imaterial atas kerugian tindakan korupsi tersebut. Di kasus PT Timah dan Duta Palma, total kerugiannya itu 300 triliun dan 104,1 triliun. Itu sudah termasuk kerugian imaterial. Nah, Kejaksaan Agung menghitung kerugian kerusakan alam. Belum itu. Serta dampak akibat aktivitas mereka. Dengan tak henti-hentinya kasus korupsi yang terbongkar. Dan Om Begawan memprediksi bakal masih berlanjut sampai 2 tahun mendatang. Ini ramalan Om Begawan. Melihat faktanya. Yang juga harus jadi perhatian ini. Ternyata Jokowi tidak berbeda. Bahkan bisa disebut jauh lebih busuk dengan politisi-politisi yang lain. Selain masalah politik, kasus-kasus korupsi, meski juga bagian yang kita cermati. Bisa jadi uang-uang korupsi tidak diterima atau mengalir ke beliau dan keluarga, tetapi membiarkan duit negara dirampok, dimaleng, digarong. Itu sama kejamnya dengan perbuatan korupsi itu sendiri. Karena dia seorang pemimpin yang bertanggung jawab seluruhnya. Tidakkah ini semua harus membuat kita introspeksi? Orang macam begitu apa masih layak dibuat didukung-dukung, dijilat, dipuja-puja dengan rekam jejak yang panjang saja. Terlihat tidak punya kepedulian dalam menyelamatkan duit negara. Demi kesejahteraan warga. Saya tidak membenci Jokowi, enggak. Tapi akan saya kritik semua kebijakannya yang merugikan rakyat. Nah, sebelum kasus pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek terbongkar, ada juga korupsi PDNS. Salah satu dirjen yang berada di bawah kendali Budi Ari di Kominfo. Hebatlah.
Kerugiannya negara hampir tembus 1 triliun. Semua sekarang hitungannya triliun. Bukan lagi miliar. Barangkali bila dijumlahkan semua kasus korupsi selama periode kedua Jokowi, angkanya bisa tembus 600 triliun atau 17% dari APBN. Jumlah itu lebih gede dari program subsidi BBM, program MBK, program koperasi desa, apalagi program-program lain yang lebih kecil. Andaikan korupsi ini bisa dicegah, Prabowo tak perlu melakukan efisiensi. Semua kebutuhan masyarakat terpenuhi di pelosok-pelosok. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita tak terganggu. Siapa yang kita salahkan? Sebenarnya kerugian atau boncosnya APBN tidak sekedar dari pelaku-pelaku korupsi. Namun juga dialokasikan buat kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tidak berdampak untuk rakyat. Lu benar loh kata banyak orang. Negara kita itu bilang nggak ada korupsi. Rakyatnya sudah sejahtera. Bagaimana tidak sejahtera? APBN itu 82% dari pajak rakyat. Mencekik rakyat. SDA, sumber daya alam, hanya 7%. Kelebihannya digarong sama pejabat-pejabat. Dan itu membuat rakyat semakin tertekan. Daya beli masyarakat semakin rendah. Ekonomi tidak berputar. Rakyat yang menderita. Tetapi para pejabat-pejabat rampok tidak punya hati nurani dan tidak pernah berpikir mempunyai rasa peduli kepada rakyat. Kami prihatin. Oke ya, jangan salah paham agar masyarakat paham. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.